selaku CGP dari Angkatan 6 khusus dari SMP Negeri 12 Tangsel, yang insya Allah pada hari ini saya akan mencoba untuk mewawancarai Ibu dalam masalah tentang kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan. Bisa diizinkan waktu Ibu? Dengan senang hati. Siap, terima kasih. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan wawancara ini, atau beberapa pertanyaan yang harus Ibu kira-kira hadapi di dalam permasalahan di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 12. Oke, bersama dengan Ibu Miss Warianti, MPD dari Kepala SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Oke Ibu, inilah pertanyaannya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan bisa Ibu berikan solusi ke depannya untuk saya selaku CGP ke depannya apabila saya menjadi sekolah. Oke. Selama ini kira-kira bagaimana pendapat Ibu jika Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika maupun dengan sesungguhnya kalau rujukan moral itu Ibu menganalisis etikanya ya dari hal-hal permasalahan yang ada, kemudian kira-kira jika terus di-follow up, ditindaklanjuti, maka menjadi sebuah dilema etika. Kira-kira seperti apa? Selama ini untuk rujukan moral dan sebagainya, saya harus mencontohkan diri saya dulu sendiri. Teladan moral itu adalah saya benar-benar minta tolongnya ke Allah. Ya Allah, Engkau Sang Pencipta. Ya Allah, ya Tuhan, tolong gerakkan guru-guru di SMP Negeri 12, tolong gerakkan anak-anak di SMP Negeri 12. Jadi Sang Pencipta yang menggerakkan. Itu nomor satu. Jadi saya nggak dengarkan apa kata-kata teman, bisikan teman dan sebagainya. Saya tidak percaya seperti itu. Jadi saya benar-benar sekolah ini yang menggerakkan Sang Pencipta. Saya minta tolong sekali seperti itu. Jadi saya harus betul-betul tajam untuk moral teman-teman, karena belum tentu apa yang dilihat teman itu betul-betul seperti itu. Kemungkinan keluarganya, kemungkinan ada sesuatu. Jadi saya harus mengidentifikasi sendiri dan minta pertolongan Allah. Kira-kira Bu, dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan, kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di sekolah kita itu lebih banyak di mana Ibu? Untuk siswa, kenakalan kriminalitas itu pernah terjadi. Karena itu kasus adanya tapi di luar sekolah, tapi menyangkut nama baik SMP Negeri 12. Saya serahkan semuanya karena didampingi oleh Komnas HAM perempuan dan kepolisian, sehingga kasus ini bukan kasus di sekolah, bukan, tapi karena di luar, sehingga kita tidak boleh menyelesaikan sendiri, bukan, tapi biarkan kita cukup mengetahui dulu bahwa oh benar itu anak kami, tapi silahkan diselesaikan oleh Komnas Perempuan, oleh kepolisian. Jadi kita tidak mengadili secara individu anak tersebut, bukan. Jangan kita betul-betul harus waspada dan benar-benar nunggu hasil dari Komnas HAM maupun dari kepolisian. Harus menunggu, dan kita sebagai pimpinan jangan mudah untuk ember, sedikit-sedikit ngomong ke yang lain dan sebagainya. Itu penting sekali. Jadi harus skip dulu apa yang harus kita lakukan. Kita ngomong ke manajemen, ada wakil, ada kesiswaan dan sebagainya, cukup di situ dulu. Kalau memang nggak perlu diketahui oleh guru-guru yang lain, nggak perlu. Jadi kita dulu. Kenapa? Kalau sudah menyebar kemana-mana, hasilnya tidak bisa
selesai dengan nyaman, dengan indah. Itu yang pernah terjadi di sini. Jadi kita selesaikan dengan damai. Kita benar-benar jangan sampai Bapak Ibu tahu dulu setelah kita benar-benar clear dan sebagainya, baru kita divulgasikan. Oke, divulgasikan. Ketika kita mengambil keputusan tentang bertanggung jawab dan ada prosedurnya. Betul. Oke, dan berdasarkan dari paradigma pengambilan keputusan itu terdiri atas ada 4 ya Bu. Betul. Nanti kalau dalam hal ini yang sudah Ibu ambil keputusan, berarti paradigma yang Ibu ambil adalah mengenai justice versus mercy. Artinya tetap ada rasa kasih sayang kepada anak-anak Ibu Betul. untuk masa depan mereka. Betul. Walaupun mereka itu sudah besar melakukan kriminalitas. Betul. Setelah selesai, setelah nanti masalahnya bagaimana, kita pun juga mendoakan semua orang pasti pernah salah. Jadi kita tidak mengejas bahwa selamanya anak itu salah. Tapi mau bagaimana nantinya kita kasih solusi seperti ini. Kemudian ada tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu melakukan kriminal tersebut melalui prosedur ya. Prosedur yang ditentukan oleh ranahnya pihak kepolisian, instansi yang lain. Berarti dalam hal ini memang proses pengambilan keputusan tersebut diambil berdasarkan dengan rule based thinking. Berdasarkan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan kriminalitas dari siswa lakukan tersebut. Kemudian kira-kira menurut Ibu untuk care based thinkingnya masuk kan? Masuk. Kemudian kira-kira langkah-langkah selain daripada tadi ada uji legalitas Ibu, kemudian Ibu sudah menampilkan tentang ujianitas dari regulasinya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan tentang peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh sekolah disepakati oleh orang tua. Betul ya Bu ya? Betul. Sebelumnya itu udah di awal sudah disepakati oleh semuanya, diketahui oleh wali kelas, diketahui oleh stakeholder di sini semuanya, sudah diketahui. Sehingga apapun nanti hasilnya, dan kebanyakan kasus-kasus tersebut berakhir dengan damai dan mereka ya mengundurkan diri. Bukan kami yang mengeluarkan. Sekali lagi, bukan sekolah tidak berhak untuk mengeluarkan, itu harus digarisbawahi. Jadi mereka sendiri dengan mungkin pertimbangan orang tua dan sebagainya, orang tua yang meminta, Ibu mohon kami pindah sekolah, mereka mengundurkan diri. Jadi semua kasus yang ada di sekolah ini kami tidak pernah mengeluarkan anak tersebut. Itu perlu digarisbawahi. Oke, jadi semua pengujian yang sudah dilakukan Ibu berdasarkan dari pengambilan keputusan sudah diikuti langkah-langkahnya ya Bu ya. Oke, dan terakhir itu Ibu juga sudah memprioritaskan tentang uji dari idola atau panutan ya, yang menjadi rasa peduli ya pada kasus-kasus yang ada mungkin ya dari dinas, Ibu mungkin sudah bekerja sama, kemudian dari pihak-pihak terkait yang memang sudah rasa pedulinya itu ada dengan Komnas HAM, kemudian dengan HAM gandeng instansi yang lain. Bagaimana dengan hak dari siswa itu sendiri? Apakah juga sudah melakukan produktifnya? Betul. Jadi orang tuanya kami panggil, mau bagaimana dan sebagainya. Ya itu tadi, kami tidak berhak, kami tidak mengadili, menghakimi di mereka, tidak. Tapi mereka sendiri mungkin jadi ketidaknyamanan mereka kalau melanjutkan di sini dan sebagainya, sehingga mereka mengambil langkah sendiri untuk saya mohon mengundurkan diri, saya pindah dan sebagainya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi tetap kami mendoakan ya Bapak ya Ibu, semoga ini jadi pelajarannya sehingga mereka nanti pindah jadi anak yang terbaik dan apa yang dicita-citakan terwujud. Tetap kami mendoakan ya kalau Sang Pencipta aja sayang kepada kita, itu harus terus kita pegang.
Kira-kira kasus apa yang paling dominan yang Ibu hadapi di sekolah ini khususnya Bu Siswi? Untuk saat ini sih ya kenakalan anak-anak, kenakalan anak-anak. Sampel contohnya misalnya tawuran atau Enggak, tawuran sih enggak. siswa yang sering madol gitu ya Bu. Ya, Kira-kira betul. yang mana Ibu yang paling sering terjadi di sekolah kita? Kalau sekolah SMP 12 sih anak-anak yang malas belajar sebetulnya, malas untuk datang untuk disiplin itu masih itu karena latar belakang orang tua itu aja sih, nggak sampai yang itu oknum hanya 1-2 aja kalau yang di Artinya kriminalitas yang terjadi pada siswa tersebut tidak memuncak. Tidak memuncak lebih dari peraturan yang sudah ditetapkan dari tata tertib sekolah kita. Artinya masih tetap masih tetap disiplin, manajemennya. saja sebetulnya. Oke. Anak-anak. Oke. Kemudian kalau dari gurunya sendiri, Baik, kalau dari gurunya sama sebetulnya. Gitu. Jadi masih etos kerjanya belum etos kerja saja, etos kerjanya itu belum muncul dari diri sendiri. Itu aja. Kalau yang lain, insya Allah Bapak Ibu tinggal etos kerjanya aja yang pendekatan kepada teman-teman sebagai tenaga pendidik juga sudah Ibu selalu ada bimbing, kita kasih ada reward, kita kasih. Oke, itu saja Ibu terkait dengan masalah manajemen dari kepemimpinan itu sendiri ya, terhadap apa yang sudah dilakukan kepala sekolah di sini sudah memenuhi dari pengambilan keputusan yang bisa ditanggungjawabkan, kemudian keputusan yang sudah bisa menjadi arif dan bijaksana ya kepada peserta didik maupun kepada tenaga pendidik. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Mudah-mudahan kedepannya sama-sama kita bisa membangun sekolah ini sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh Saya pesankan bahwa kalau nanti jadi pemimpin tetap kita memohon kepada Sang Pencipta, gerakan. Jadi nggak tahu tiba-tiba ada gerakan, itulah Sang Pencipta yang menggerakkan. Jadi kita bukan kita nggak ada apa-apanya sendiri. Itu harus yang ada di pikiran kita. Kita nggak sombong, nggak merasa paling hebat, nggak merasa paling wah lah gitu ya, luar biasa ya. Karena betul. segala sesuatu sesungguhnya kepunyaan Allah dan segala sesuatu adalah amanah yang diberikan. Betul. Oke, terima kasih banyak. Inilah wawancara yang disampaikan dari CGP Angkatan 6 dan Kepala Sekolah kami SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan Ibu Mulki Suwariati MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.